Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat pagi hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk dekat kepada Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 ini adalah tulisan daripada Raja Daud yang mengingatkan kita untuk kita dekat senantiasa dengan Tuhan. Untuk kita dekat senantiasa dengan Tuhan, yang pertama kita harus mengenal siapa Tuhan dan mengenal bagaimana karakter Tuhan. Inilah yang diberitahukan kepada kita melalui dua ayat ini. Ketika Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku." Sesungguhnya Daud adalah orang yang mengenal Allahnya. Dia bukan hanya mengenal Allahnya, tapi dia kenal karakter Allah itu bagaimana. Dia bukan hanya bisa mengerti dan menyebutkan nama Allahnya, tetapi dia benar-benar tahu apa yang dimau oleh Allahnya. Pun demikian sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar seperti Raja Daud. Kita bukan hanya tahu menyebut nama Tuhan Allah kita, tapi mari kita belajar untuk mengenal hati, mengenal karakternya. Dan ketika Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Benar-benar Daud itu terbuka di hadapan Tuhan. Mazmur 140 ayat 13 berkata, "Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu dan orang-orang jujur akan diam di hadapanmu." Benar-benar Daud merasakan bahwa ketika dia kenal Allahnya, maka dia terbuka kepada Allahnya. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui bersama adalah ketika kita mengenal Tuhan kita, ketika kita dekat dengan Tuhan kita dan mengenal Tuhan kita, yang kedua yang perlu ada di dalam kehidupan orang percaya adalah keterbukaan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab keterbukaan kepada Tuhan itu adalah awal pemulihan. Seperti kita ketahui bersama bahwa perjalanan kehidupan Daud adalah perjalanan yang tidak sempurna. Sama seperti perjalanan kehidupan kita. Ada saatnya dia kuat di dalam iman, di dalam pengenalannya akan Tuhan, di dalam keyakinannya kepada Tuhan. Tapi ada saatnya juga Daud jatuh terjerembab di dalam dosa. Tetapi apa yang perlu ada di dalam kehidupan Daud? Daud berkata, dia terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Mazmur 51, itu adalah keterbukaan Daud kepada Tuhan. Dan seperti halnya juga Mazmur 139 ini, Daud terbuka di hadapan Tuhan. Dan keterbukaan itulah awal dari sebuah pemulihan. Saya ingin memberikan contoh di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat 25 sampai dengan 27. Ada seorang bernama Hizkia. Ketika Hizkia diberkati oleh Tuhan, dijadikan oleh raja, dijadikan menjadi raja oleh Tuhan. 2 Tawarikh 32 ayat 25 sampai 27 berkata demikian, "Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan dirinya bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia." Keterbukaan itu menyadarkan dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Hizkia saat diberkati oleh Tuhan, dia merasa diri semuanya itu karena aku mampu, aku bisa, aku sanggup. Karena prestasi yang dapat aku capai.
Tetapi pada saat itu Tuhan mengajari kehidupan Hizkia. Dan Hizkia menjadi sadar. Ketika dia sadar, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-26 dan 27 ini memberitahukan, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan dirinya. Ya, merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Dia sadar dan merendahkan diri. Apa akibat dari keterbukaannya dia ini? Dia mengalami pemulihan. Kemudian Hizkia mendapat kekayaan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak atau permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Jadi kita belajar dari Raja Daud dan dari Hizkia. Ketika dia dekat dengan Allahnya dan mengenal Allahnya, terbuka kepada Allahnya, maka dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia akan sadar bahwa hidupnya itu perlu akan Tuhan. Dan pemulihan itu dialami oleh Hizkia, pemulihan juga dialami oleh Daud. Jadi keterbukaan awal dari pemulihan. Penting untuk kita bersama, mari kita belajar terbuka kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Ketika kami dekat dengan Engkau, kami terbuka kepada Engkau Tuhan, maka hidup kami akan dipulihkan di dalam Engkau. Engkau memberkati jemaat COTW Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan menopang, menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, dan ketika mereka sakit Tuhan menyembuhkannya. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari gembala sampai dengan para aktivis dan jemaat keseluruhannya Tuhan, Tuhan lindungi dan pelihara kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.